Jadi jelas pasal 368 pemerasan ya 369. Barang siapa meminta Halo Sobat Galbay, masih bersama saya Stefanio. Oke, hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Surabaya, yaitu Master Jun atau Bapak Ahmad Junaidi, yang salah satunya YouTuber juga di Secret Financial. Betul ya Pak ya? ya betul. Assalamualaikum sebelumnya Pak. Waalaikumsalam Mas Oke. Devi. Apa kabar? Baik, Ya, ini sehat ya Pak ya? alhamdulillah sehat. Baru selesai PCR. Oh, baru saya PCR. Jadi di sini saya sedikit akan komunikasi dengan Pak Jun mengenai arisan online. Jadi saat ini di Jogja, bahkan di sekitar Jogja itu sangat apa ya dibilang, sangat ramai saat ini tentang arisan online. Yang dimana arisan online itu yang tadinya dipikir silaturahmi, mendapatkan perputaran uang dengan baik, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menerima uang tersebut lah istilahnya. Gitu. Mungkin saya akan bertanya sedikit di Pak Jun ya, khususnya mengenai arisan online. Pandangan beliau seperti apa nih? Ayo guys, kita simak videonya sampai habis. Yuk kita tanya. Oke Pak Jun, hari ini saya mau sedikit bertanya tentang arisan online yang sangat marak ini di Yogyakarta. Mungkin jenengan tahu lah arisan online seperti apa. Nah, Ya. di sini sudah banyak yang bertanya langsung, Mas, apakah memang arisan online itu boleh dibayar atau tidaknya? Nah, itu pertanyaan yang sangat, menurut saya sangat simpel ya Pak ya, sangat masyarakat sekali. Mungkin pendapat dari panjenengan itu seperti apa Pak tentang arisan dulu, dan bagaimana cara mengatasi arisan online, dan apakah itu wajib dibayar atau tidak ya Pak? Ya, jadi gini. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa datang ke kantor hukum Nenggala Lugoro Yogyakarta. Gini, bagi teman-teman sekalian atau para subscribernya, jadi terkait dengan masalah arisol, tidak hanya Jogja aja sebenarnya, jadi banyak dan itu hampir menjamur ke seluruh Indonesia. Jadi baik kantor cabang saya yang hampir ada di seluruh Indonesia juga banyak menerima pengaduan tentang masalah arisan online. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana apakah bayar atau tidak, gitu ya, kita harus tahu dulu nih sistemnya arisan online. Gini, ada beberapa banyak sistem. Nah, nanti ada variasinya juga. Jadi contoh nih yang paling mudah, kita punya ada 10 orang gitu ya, ada satu orang pengelola nih, contoh saya gitu ya, saya pengelola. Kita merekrut 10 orang, arisannya nilainya 10 juta. Jadi satu orang stok 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan berarti terkumpul duit itu 10 juta. Penyimpangan yang terjadi, berarti ketika 10 juta, bukan 10 juta ini terus kalau kita acara kayak PKK, Dharma Wanita, Arisan Kampung itu dikopiok siapa yang menang, enggak. Penyimpangan yang terjadi, yang terberat itu adalah yang pertama, ini namanya online, enggak ketemu orang semua. Ya enggak ketemu semua, jadi semuanya adminnya dari saya nih gitu ya. Dilelang uang ini. Yuk, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini A nawar berapa? Pak, kalau diterimakan saya hari ini saya mau terima 8 juta, yang satu 7 juta, yang satu berapa? Yang satu mungkin lagi kebelet 6 juta, yang lain 9 juta. Nah, ini yang menang yang 6 juta ini, atau yang 7 juta yang paling kecil penawarannya. Padahal uang yang ngumpul ini udah 10 juta. Berarti kan ada split senilai 4 juta di situ. Kalau yang C ini menerima 4 juta, berarti ada keuntungan dari pengelola, sudah ada uang sebesar 4 juta. Ini satu. Nah, yang jadi masalah yang menang pertama pun juga ini orangnya dari saya sendiri yang pakai nama. Itu kendalanya. Nggak hanya orang yang kedua, pertama, kadang keempat, kadang kelima, kadang keenam juga sama. Itu teman-teman sekalian. Jadi, nah di sini duit pengelola ini banyak, gitu ya. Jadi tipu dayanya di situ. Kadang orang yang hanya punya KTP aja dipinjam untuk apa? Ikut arisol. Padahal dia nggak store duit. Duitnya dari mana? Dari ini. Nah, dari kumpulan orang-orang ini. Nah, itu satu penyimpangannya. Kemudian yang kedua, arisol ini, arisan ini
merupakan salah satu bentuk kamuflase saya bilang. Oke. Karena arisan sendiri secara hukum tidak ada ketentuannya. Baik. Karena di situ menganut sistem. Jadi dari dulu zaman kerajaan itu hukum Indonesia itu kan, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat patembayan ya, guyub rukun. Jogja kan guyub rukun, ya urunan bareng kayak gitu ya. Terus sekarang yang dapat, nah seperti itu. Ini tidak sebenarnya. Jadi ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang dalam rangka mengambil keuntungan, memeras banyak orang. Perasaannya dari mana Pak? Ketika yang lain ini telat ada denda. Betul. Ketika yang lain telat, akhirnya yang lain ikut nagih. Nah, keuntungan denda ini kemana? Kan tidak dibagi kepada anggota. Ini yang teman-teman yang harus pahami ya. Jadi contoh nih, kalau pembukaan arisan zaman PKK atau zaman pengajian, oh terlambat, bayarnya berapa? Ada denda 2%, ada denda 1%. Masuk mana? Masuk kas. Kasnya di mana? Lebaran dibagi tuh. Jelas, kalau arisol kemana duitnya? Tidak ada. Buat pribadinya. Buat pribadi. Nah ini, akhirnya ketentuan tentang masalah pengumpulan dana inilah menjadi salah satu penyimpangan atau pelanggaran dalam Undang-Undang Perbankan. Kalau tidak salah di pasal 36 Undang-Undang Perbankan. Itu jelas dilarang barang siapa mengumpulkan uang dari masyarakat. Oke. Pidana. Pidana, ada ketentuannya, itu tidak boleh. Ngumpulin uang dari masyarakat itu tidak boleh. Nah, kalau minjemin tidak apa-apa, tapi kalau ngumpulin tidak boleh. Harus jelas ini. Jadi di situ harus diatur siapa yang boleh mengumpulkan uang dari masyarakat, yang mendapatkan ini dari menteri, atau diatur dalam ketentuan lain dalam peraturan ini. Contoh koperasi. Oke. Itu ada. Nah, kemudian penyimpangannya seperti apa? Itu satu tadi di masalah badan hukum penyelenggara, kemudian yang ketiga tentang mekanismenya, kemudian yang kedua tentang mekanismenya, yang ketiga tentang perilakunya. Nah, lalu bagaimana terus dampaknya kepada masyarakat? Ketika ini ditagih, akhirnya pengelola arisan ngirim DC, kirim preman gitu kan ya. Nah ini kan bukan masyarakat patembayan, arisan itu kan guyub rukun. Betul. Nggak ada pakai preman gitu loh. Kok ini ada preman yang datang disewa oleh pengelola? Wah ini sudah salah kaprah. Makanya harapan saya bagi yang sekarang terjebak dalam arisan, berhenti, stop guys. Jadi berhenti. Ini sama aja pembodohan, gitu ya. Jadi pembodohan sama aja. You lagi ditipu, gitu ya. Kalau enggak nanti ini bisa-bisa Anda dikeroyok oleh 9 orang, 10 yang tadi, bisa-bisa yang 8 fiktif, sama aja. Bisa-bisa yang 7 fiktif sama. Mau itu by akun. Betul Pak. Kemarin kan akunnya pakai apa? Akun FB yang banyak, ya kan? Ya. Akun Facebook, ada yang arisan lewat Instagram, kayak gitu. Kan akun by email. Kayak kemarin ya, saya datang ada di kantor sama arisan online. Coba kita treasury. Kemudian tim IT kita juga cukup bagus. Coba cari ini, datanya ini apa? Set Google Image. Lo yang dipakai lo foto orang Filipina, yang dipakai foto orang Kamboja, yang rasnya mirip-mirip kita. Indonesia. Caranya download aja, ambil fotonya, set di Google Image, keluar kok fotonya siapa. Nah dari situ berarti data ini fiktif. You lagi ditipu. Jadi masyarakat lagi ditipu. Bagaimana agar masyarakat itu diperes, dapat duitnya? Ngeri sekali ya Pak. Nah, makanya kan gini, sama aja. Contoh nih ya. Ini mungkin bagi teman-teman sekalian. Kalau ini yang terjadi, saran saya berhenti, stop. Ya. Kemudian laporin pengelola arisannya. Dasarnya kok pasal 36 Undang-Undang Perbankan. Barang siapa dilarang mengumpulkan uang dari masyarakat, jelas. Ancaman hukumannya kalau tidak salah itu 5 tahun. Dipidana kok. Laporin itu. Baik. Jadi pengelola arisannya laporin, udah nggak usah bayar. Laporin. Gitu ya. Enak. Kalau bingung minta ke HNA Jogja untuk dampingin laporan. Siap. Gitu ya. Oke Pak, cukup jelas ya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi. Jadi memang teman-teman selama ini takut Pak, karena kan punya rasa tanggung jawab. Terus takut ada intimidasi, ancaman oleh ownernya ini. Ancaman itu dan intimidasi itu apakah akan terjadi di masyarakat nantinya Pak?
Ya, jadi gini, terkait dengan masalah perilaku debt collector ya. Memang debt collector itu apa ya? Ditugaskan khusus untuk nagih. Ya. Dan mungkin bahkan debt collector itu tidak dapat duit kalau tidak berhasil nagih. Kok gitu Pak? Loh, saya pernah jadi tukang tagih kok. Jadi saya kuliah, saya lulus kuliah habis bangkrut, saya lulus kuliah jadi tukang tagih, tukang ngambil motor, tukang nagih utang sama kayak gitu. Jadi saya tahu hidupnya tukang tagih seperti apa, saya tahu, saya paham gitu ya. Makanya begini yang tak sampaikan sama teman-teman sekalian. DC, debt collector, tukang tagih itu sama manusia. Perilakunya sama, ada dua. Debt collector baik, debt collector jahat. Debt collector baik, tukang marah-marah, tukang ribut, ngajak bertengkar. Ya. Yang baik, yang merayu, ayo Pak bayar, ayo Bu bayar, kayak gitulah. Nanti kalau nggak bayar, gaji saya dipotong, ya sudah kamu nggak usah kerja situ aja, kan gitu. Jadi menurut saya gini, kalau masalah sampai ke intimidasi fisik sangat jarang. Sangat jarang. Yang mungkin sering terjadi itu ya ancaman ya. Kalau enggak nanti akan dibunuh kayak siapa, kayak Irjen Okta misalkan. Kasusnya salah satu kartu kredit ya, itu meninggal. Dan dampaknya itu penerbit kartunya didenda miliaran, bahkan sampai sekarang penerbit kartu itu tidak punya debt collector. Dampaknya loh ya, dampaknya. Dan itu tak jamin tidak mungkin diambil. Makanya kalau teman-teman kalau untuk DC fisik mungkin enggak, tapi kalau presi tekanan ya pasti gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu ya. Apapun itu kita semua DC pun manusia punya hati kok, bisa, enggak masalah. Dalam artian enggak masalah itu masih bisa kita kondisikan, apalagi bagi yang bergabung atau mungkin bertemu dengan teman-teman dari KHNA, terutama KHNA Jogja, di mana nanti bisa dibantu untuk kondisikan debt collectornya. Itu seperti itu. Oke, luar biasa lagi jawabannya. Pokoknya jawabannya tuh luar biasa semua guys. Jadi pertanyaan satu lagi ya. Jadi ini Pak, pertanyaan yang terakhir, ketika DC datang atau owner arisan datang, itu minta jaminan Pak, jaminan motor, mobil, itu terjadi Pak. Laporin pemerasan. Kalau sudah diambil itu laporkan ya Pak ya? Jadi gitu guys, jadi kita lapor. Jadi jelas pasal 368 pemerasan ya, 369. Barang siapa meminta dalam rangka mengambil barang atau sebagian punya orang lain dalam rangka menghapuskan utang atau piutang atau menimbulkan hak, itu jelas pemerasan itu. Karena apa? Ini sertifikat lo tidak ada jaminannya, tidak masuk. Tiba-tiba kok diminta, masalah. Masalah. Pernah dalam satu kejadian itu malah begini. Debt collector nagih, gitu ya. Nagih, kemudian tidak ada barang, adanya TV. Nah, sama debt collector TV-nya itu diambil. Nah, ini ibu-ibu ini di rumah, jadi diambil. Nah, kebetulan kok telepon sama saya, Pak ini katanya TV-nya suruh jual. Loh, kalau emang mau dijual suruh ambil, tapi jangan ibu yang ngangkat, saya gitu. Jadi biar DC-nya sendiri yang angkat. Oh, diangkat sama DC-nya, dimasukin kan. Begitu keluar, ya diminta tanda terima, dibikinin loh tanda terima. Telah diterima satu TV untuk apa? Untuk bayaran utang nomor ini jelas. Loh, kalau dalam parameter orang yang ngerti hukum lo itu kan sudah diserahkan sukarela. Enggak. Karena apa? Ini seorang ibu-ibu, DC ada bertiga, ngambil TV. Ini kan berarti dalam under pressure, dalam tekanan. Nah, unsur pemerasannya kuat di situ. Ya udah, TV-nya dibawa, tidak lama identitasnya ada, kita laporin ke Polsek. Kembali TV 3. Oh ya Allah. Jadi TV-nya sudah dikembalikan. Untuk ini ada lagi, untuk biaya ini ada. Jadi habis TV 3, ngambil TV 1 kembali TV 3. Nah, utangnya malah lunas. Seperti itu. Jadi jangan takut lah, ya, santai aja. Oke. Jawabannya luar biasa lagi guys. Jadi ini jawaban dari Pak Ahmad Junaidi atau Master Jun ya. Jadi jangan lupa subscribe juga channel Scribe Financial dan Instagram dari Pak Ahmad Junaidi ya Pak ya. Ya, Master Jun. Master Jun. Jangan lupa subscribe juga channel kita. Tonton terus Benang Merah
dan ikuti terus video kami selanjutnya. Saya Stefanio dan Pak Ahmad Junaidi, saya ucapkan terima kasih banyak.